Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat bersama itu adalah cuplikan beberapa dari reka adegan yang pernah dialami oleh narasumber kita, dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Ibu Sumi. Waalaikumsalam Mas Fadi. Selain Ibu Sumi, pemirsa juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat ya? Sama-sama sehat. Baik. Ibu Sumi, langsung saja Ibu Sumi datang ke Tawakal. Ibu Sumi katanya mau cerita banyak masalah di sini ya. Sampai tadi kita juga melihat ada beberapa reka adegan yang Ibu Sumi alami nih. Boleh cerita ke kita awalnya seperti apa sampai itu bisa kejadian? Begini Mas, ya Pak Ustadz, saya punya anak perempuan, jadi sering ngelawan Pak Ustadz sama saya. Tiap hari itu membangkang, bahkan dia mengiris tangan saya Pak Ustadz, kabur ke rumah saya. Pokoknya itu anak saya tuh benar-benar nyakitin banget Pak Ustadz. Baik, Bu Sumi, itu gimana ceritanya sampai anak sampai berani gitu mau melukai Ibu pakai pisau? Iya Mas, jadi dianya kabur. Saya cari, saya tuh udah kemana-mana Mas nyarinya, sampai hampir jatuh saya di kereta. Saya temukan aja di rumah abang saya. Di sana saya nasihatin, saya ajak pulang. Saya kasihan karena dia cewek. Tetap membangkang dan sampai dia melukai saya pakai pisau Mas. Nah, itu Ibu ngomong apa sampai dia marah kayak begitu? Saya nasihatin karena dia perempuan. Jangan sampai begini, dia juga akan jadi ibu. Tapi dia tetap nggak mau Mas. Pokoknya dia mau dengan diri dia sendiri aja. Oke, yang menyebabkan dia pengen dia kabur tuh apa? Mungkin dia belum terima Mas, karena kami tadinya tinggal di rumah sendiri. Sekarang kami pindah ke rumah kontrakan Mas. Rumah kontrakan. Belum terima hidup susah. Tante aku pasin ya. Sampai itu, bentar ya. Waalaikumsalam. Ya ampun, Suni. Kok datang nggak bilang-bilang sih? Tami ada di sini kan, Nok? Iya, itu. Tami, kenapa kamu nggak pulang sih, Nak? Ibu ngapain sih di sini? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Nak? Ibu kan khawatir sama kamu. Ayo kita pulang. Tami, ikut ibu ya. Kasihan ibu. Enggak, aku nggak mau. Udah sana ibu pergi. Aku nggak mau hidup susah sama ibu. Astagfirullahaladzim, Tami. Udah sana ibu pergi. Enggak, Tami. Kamu harus pulang. Enggak, kamu harus pulang. Enggak mau, Bu. Kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Kalau ibu tetap maksa. Astagfirullah. Ayo, kita ke klinik sekarang. Boleh tahu kenapa bisa berubah, apa penyebabnya gitu, dari mulai rumah sendiri sampai akhirnya pindah ke kontrakan? Saya punya suami Mas, ayahnya itu perkosa pembantu. Saya punya karyawan dan saya punya karyawan Mas yang diperkosa beberapa orang sama suami. Dan akhirnya saya gugat Mas. Padahal waktu menikah dulu dia nggak punya kerjaan, orang tua saya udah ngelarang. Saking saya kasihan, saya terima dia apa adanya. Dan saya untuk menopang kehidupan saya buka catering Mas. Alhamdulillah sukses sampai saya punya karyawan 7. Namun beberapa pembantu diperkosa Mas. Yang paling sakitnya saya beserta anak saya yang pertama menyaksikan dia tidur di tempat tidur sama pembantu Mas. Mas, kapan jalan ke Bali? Iya, nanti pasti sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Astagfirullahaladzim! Mas! Apa-apaan ini? Ngapain kamu sama Vira? Dia itu karyawan aku! Tega kamu Mas! Papa selingkuh! Papa jahat! Kamu lihat Mas,
Maaf, Bu. Kamu, Mas. Dasar kamu. Tega kamu. Udah, saya mau pergi dari rumah. Pergi kamu sekarang. Pergi. Ini kita berdua turut prihatin ya, Ibu ya, atas yang terjadi ya Bu ya. Cuma anak lagi-lagi nih Pak Ustadz nih, menyaksikan itu semua sampai akhirnya anaknya berontak dan mencoba melawan ibu. Tapi itu apa yang dilihat dari perilaku bapaknya nih Pak Ustadz. Iya, para pemirsa sekalian, saya nyaris tanpa kata-kata tadi ketika mendengarkan kisah tadi betapa tragisnya seorang istri yang meniti kehidupan ekonomi yang membaik, tapi kemudian menyaksikan suaminya kemudian tiba-tiba perangainya sangat buruk seperti itu hingga mohon maaf melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual, bahkan berhubungan yang melampaui dari batas norma agama. Tapi kita ingin menggeser sedikit Mas Farida. Tadi kan kisah tentang anaknya tadi sampai dan kenapa anaknya tadi itu muncul perang ya? Karena menyaksikan bapaknya. Jadi anak ini sesungguhnya kan mencari teladan di rumah itu. Siapa teladan di rumah? Teladannya itu ya orang tuanya, bapak dan ibunya. Makanya kenapa Rasulullah SAW meminta memperbaiki akhlak kita itu, ketika kita akhlak baik maka maaf anak-anak kita juga akan ikut pada kita gitu loh. Ya, dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya anaknya kan kemudian melakukan pelampiasannya sehingga kemudian yang tadi Bu Sumi tadi menjelaskan anaknya tidak taat dan seterusnya sampai menggoreskan tangan, ini kan sudah melampaui kepatutan dari seorang anak berbaktinya kepada orang tua. Hadis Nabi menjelaskan begini, katanya begini, Birru abaka birru abna'aka. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu juga akan berbuat baik kepada dirimu. Jadi para saudara-saudaraku yang muda, anak-anakku sekalian, para pemirsa, ketika kita berbuat baik, berakhlak kepada orang tua kita, sesungguhnya kita nanti akan berikan teladan, anak-anak kita nanti juga akan berbuat pada kita. Lah ketika kita tidak berbuat baik pada orang tua kita, nanti anak-anak kita jangan heran juga akan melakukan apa yang pernah kita lakukan itu. Ini kan cerminan Nabi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya akhlak anak kepada orang tua. Yang kedua ada riwayat menarik pada zaman Rasulullah SAW. Yaitu apa? Ketika salah seorang sahabat yang durhaka kepada orang tuanya dan kemudian langsung mendapatkan balasan Allah SWT atas doa orang tua. Karena itulah Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah menyatakan begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughunal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan pada kamu, hendaklah kamu menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua dengan kalimat ihsana, dengan sebaik-baiknya adab berbuat baik pada orang tua. Dan apabila orang tuamu itu sudah mulai usia lanjut, maka janganlah engkau berkata A. A ini maksudnya menunjukkan perkataan yang kelihatannya ringan, tapi itu nggak boleh. Apalagi sampai tadi Mas Farid melukai tadi kan kita merinding ada anak seperti itu. Sebab kalau ada anak semacam itu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, para remaja, maka rahmat Allah akan dicabut, ridho Allah akan dicabut. Sebab kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah itu sangat bergantung, berbanding lurus dengan keridhoan seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Jadi Bu Sumi ini mendapatkan dua kisah yang tidak menangkan batin beliau. Yang pertama tamparan keras dari perilaku suaminya, yang kedua anaknya tadi Mas Sore. Iya, nah Bu Sumi, saya dengar tadi bilang kalau sebenarnya nggak direstui ya pernikahannya ya? Iya, nggak direstui. Karena nggak mempunyai pekerjaan yang tetap. Karena belum punya pekerjaan yang tetap. Iya. Tapi Bu Sumi tetap bersikeras untuk menikah dengan dia. Iya. Oke nih Pak Ustadz, ada kaitannya nggak dengan ini Pak Ustadz? Orang tua tidak ikhlas secara 100% nih Mas. Jadi kalau kaitan secara langsung mungkin enggak ya. Jadi kan dalam agama itu kan begini Mas Ari, sepanjang kita menikah itu dengan cara yang dibenarkan oleh agama, tidak ada agama yang kita langgar. Yang kedua yang kita niati orang baik-baik. Soal pekerjaan itu nomor 2 Bu. Nomor 2 dalam mana apa? Kalau orang itu akhlaknya baik, kalau orang itu peranginya baik, maka niscaya dia akan bersungguh-sungguh kalau sudah menikah, dia akan berikhtiar mencari rezeki, karena itu bagian dari pemahaman agama ketika melakukan pencarian rezeki yang halal kepada anak untuk orang tuanya gitu loh. Ini kan menjadi hal yang sangat penting sekali. Tetapi yang kedua harus diingat, mengapa orang tua itu mesti harus kita dapatkan restunya. Saya bikin Syarif, ada kaitannya itu dengan doa. Mungkin begitu
begitu masa mudanya Bu Sumi dulu mau menikah karena cintanya menggebu-gebu sehingga melupakan apa itu orang tuanya untuk terlibat di dalam ikhtiar dia keluarga menikah itu, seakan-akan udah lah pokoknya percintaan nikah selesai. Dia lupa bahwa ada doa restu orang tua itu, inilah yang membawa pintu-pintu keberdataan langit bagi seorang anak pasangan tadi itu. Restu nggak ada dapat, mungkin bagi dia udah nikah lah kira-kira seperti, tapi nggak dapat. Akibatnya apa? Kalau orang tua itu merestui, maka doa lisan orang tua tidak akan dintinya, ya Allah rahmati keluarga anakku, berkahi dia, murahkan rezeki. Nah, mungkin ketika Bu Sumi melakukan tadi itu, doa-doanya tidak pernah lagi bersenandung, berucap dari orang tua. Sehingga apa? Langit itu kayak ada hijab antara langit dengan tadi. Jadi kendati pun kita mungkin Bu Sumi tadi kisah sukses, rantangan apa itu konsumsinya laris misalkan, cateringnya, tetapi harta yang banyak tidak berkah apa? Wujud berkah itu apa? Bukan uangnya yang banyak, tapi suami perangai seperti itu, anak seperti itu namanya nggak berkah gitu lah. Mengurangi keberkahan. Karena itu tidak ada salahnya untuk menyambung Mas Farid kepada orang tua, kendati pun usia sudah lanjut disambung lah, supaya ini apa itu bisa menjemput rahmat Allah dan pertolongan Allah. Iya, Bu Sumi, Ibu punya anak berapa? 5 Mas. 5. Semuanya seperti itu perlakuannya ke Bu Sumi? Awalnya enggak Mas, tapi setelah diasuh sama kakaknya, udah ngelawan semua Mas, udah seperti itu sekarang. Nah, Ibu pernah ngomong baik-baik nggak sama anak pertama, Bu? Kenapa melakukan seperti itu? Sudah Mas, Jawabannya dia apa? tetap aja nggak mau, tetap aja bersikeras. Tetap aja bersikeras. Perlawanan seperti apa sih Bu yang selain yang tadi ngancam Ibu pakai pisau, ada lagi nggak yang lain omongan yang menyakiti Iya, dari? omong yang kasar, omong yang apa. Tapi baru-baru ini udah mulai baik. Cuman saya dengar dia kumpul kebo. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tarik Mas pulang dan saya nikahin. Cuma di rumah berantem terus sama saya. Ada aja yang diberantemin. Apa penyebabnya salah satunya? Ya banyak aja Mas. Kadang dia nggak mau bantu-bantu saya. Memang dia nggak kerja juga, suami nggak kerja juga. Tapi maunya banyak gitu. Saya suruh pindah. Nah sekarang ini udah pindah, masih 4 tahun udah nggak ada hubungan. Udah nggak ada hubungan. Iya. Nah, tapi kontak-kontakan kabar-kabaran lewat telepon ada? Nggak ada Mas, Nggak ada sama sekali. nggak ada. Kemarin ini saya pergokin ke rumah saya, ngambil tabungan saya, Mas habis semua uang saya. Ambil aja udah nggak ada Mas. Astagfirullahaladzim, Tami. Ngapain kamu nak? Aku mau ngambil uang ibu. Buat apa nak? Ini uang belanja ibu sehari-hari. Ya, aku butuh uang bu. Lagian kan aku anak ibu, kenapa sih pelit banget? Tapi jangan diambil semuanya ya. Nanti ibu gimana? Bodoh. Aku nggak peduli. Tami, balikin uang ibu. Enggak, aku nggak mau. Balikin. Enggak, aku nggak mau. Astagfirullahaladzim. Tapi ya. Sudah sampai seperti itu nih Pak Ustadz, perubahan sikap dari anaknya. Betul. Jadi Mas Farid dan Bu Sumi ya, saya kira para pemirsa sekalian dan para keluarga muslim dimanapun berada, bahwa kalau di dalam rumah tangga itu iklim kekeluargaan itu tidak kondusif baik secara keagamaan maupun dalam kehidupan sosial, maka ini akan berpengaruh menular kepada anak-anaknya. Tadi kita mendengar sendiri bagaimana Bu Sumi menceritakan, mohon maaf suaminya bahasanya ya bergumul dengan para pembantu yang di rumah, yang tadi yang membantu, dan anaknya sama Bu Sumi menyaksikan. Maka ketika anak menyaksikan ini apa? Anak seakan-akan mendapatkan legitimasi dalam dirinya ketika nanti dia dewasa, loh bapak saya saja dulu melakukan begini, saya kira-kira begitulah dorongan tadi itu. Apalagi anaknya itu kemudian ketika tumbuh dalam kehidupan dewasa itu tidak ada pasokan nilai-nilai agama yang memadai yang cukup pada dirinya, maka benteng moral yang tidak ada, ibaratnya gemboknya sudah tidak ada, maka sudah tidak ada, semuanya akan diterjang saja. Dan apa yang terjadi? Ternyata mohon maaf kemudian terjadilah apa yang dilakukan, kemudian bercampur tadi yang dengan istilah kumpul kebo tadi. Naudzubillah min dzalik, para pemirsa, apalagi anak kita. Inilah saya kira hal yang luar biasa. Tapi ada satu hal Mas Farid, mungkin kita bisa bisa setback sedikit ya tadi Bu tadi kan tidak dapat restu gitu. Kalau Nabi kan menjelaskan birru abakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik pada dirimu. Lah,
mohon maaf Bu Sumi, mungkin waktu masa itu Bu Sumi tidak terlalu berbakti pada orang tua, maka kemudian akhirnya menurun tadi kan. Kan tidak hanya satu tadi, ternyata keempatnya juga menjadi sama. Kenapa? Karena saudaranya 4 ini meniru kakaknya. Kakaknya begitu, adiknya diasuh niru, adiknya lagi, sudahlah ketemulah berantai itu, berkelindan dari antar masing-masing tadi itu. Lah, karena itulah saya kira ketika menghadapi solusi seperti ini, kita nggak tahu bagaimana Bu Sumi menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Iya. Nah selama ini bagaimana Bu mengajarkan nilai-nilai agama sama anak-anak? Alhamdulillah biasanya saya datangin Ustadz, Mas. Ustadz ada datang 2 ke rumah. Satu untuk tajwid, satu lagi untuk baca Al-Quran. Nah, semenjak kita udah papahnya memperkosa pembantu tuh udah mulai bubar semua. Udah, karena kita kehidupan aja, jangankan untuk itu. Untuk kehidupan pribadi aja susah. Itu juga tabungan saya boleh sedikit-sedikit saya. Karena kepengen saya itu memang pengen umroh gitu loh Mas. Baik. Sekarang nggak Nah, tercapai. Bu Sumi, apa yang Bu Sumi harapkan nih dari anak pertama Bu Sumi? Saya inginnya sih komunikasi yang lancar Mas. Oke. Ini sudah 4 bulan ya tidak komunikasi sama dia ya. Iya Mas. Telepon diangkat? Tidak? Enggak Mas. Nggak pernah, tapi tetap nomor itu nyala kan ya? Nyala. Oke, gini Bu Sumi, kita coba untuk telepon anaknya Bu Sumi. Yang pertama, mudah-mudahan dia mau ngangkat karena kita pakai nomor telepon kantor, jadi siapa tahu dia mau ngangkat dan dia angkat ya Bu. Kita coba ya. Baik Mas. Baik, sudah tersambung? Oke, sudah? Baik, sambil nunggu diangkat teleponnya, anaknya Bu Sumi ini sekarang, tapi rumah tangganya masih berjalan baik kan ya? Ya mungkin Mas karena kita udah nggak komunikasi Nggak ada 6 bulan. komunikasi. Ada kabar mungkin sudah hamil kah atau? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Nggak. Udah. Nah sisa anak yang 4 ini, anaknya Bu Sumi yang 4 ini tinggalnya sama Bu Sumi sekarang? Yang satu sama saya, yang lainnya udah pada kabur Mas. Kaburnya kemana tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu, ya Allah. Ini gara-gara hasutan kakaknya yang pertama ini ya. Oke, ini kita sudah tersambung dengan Mbak Tami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tami. Halo, Ya, Mbak Tami, saya Farid Hasan dari Antv. Saya bersama ibunya Mbak Tami, Ibu Sumi. Saat ini sedang bersama kami dan dia bercerita kalau Ibu Sumi ini khawatir sama keadaan Mbak Tami ini. Katanya kangen banget sama Mbak Tami, kenapa nggak ada kabar gitu selama 4 bulan ini. kenapa emang? Karena ibunya Mbak Tami ini kangen sama Mbak Tami. Emang dia masih peduli sama saya? Ya Allah Mbak Tami, ini Ibu cerita kenapa dia minta tolong kita nelpon Mbak Tami, karena dia sangat peduli sama Mbak Tami. Dia itu sudah cerita semua perlakuan Mbak Tami, tapi sampai saat ini dia masih mau untuk membuka komunikasi sama Mbak Tami. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari peduli, Mbak. Ibu kan udah nggak peduli sama saya. Ibu lebih perhatian sama suaminya. Halo nak. Halo. Tami. Ibu kangen nak. Kamu kemana nak kabarnya? Ibu ngapain telepon-telepon saya lagi? Ibu kangen nak. Apa kabar sayang? Ibu lebih Tami. perhatian sama suami ibu. Ngapain ibu telepon saya lagi? Sebentar, mohon maaf Mbak Tami. Ini ada yang kita kelewat informasi ini, mohon maaf. Ibu Sumi memang sudah menikah lagi? Udah mas. Udah. Sudah menikah lagi? Udah mas. Oke. Ya. Mbak Tami, Ya. sebentar. Memang seperti apa Ibu sehari-hari sama suami sehingga Mbak Tami merasa nggak dapat perhatian gitu sama dari Ibu? Ibu tuh lebih sayang sama suaminya, Mas, dibanding sama saya. Ibu udah nggak peduli lagi sama saya. Enggak nak, kamu salah sayang. Mama sayang sama kamu. Ibu sayang betul sama kamu nak. Ibu kangen. Tami. Halo Mbak Tami. Halo. Ya, jadi Mbak, kalau menurut saya memang harus ada yang bisa diselesaikan ya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada
Pak Ustadz Ziyad nih, mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa ngebantu nih Pak Ustadz kalau dia Iya. omongkan ke anaknya Pak Ustadz. Betul. Jadi Mbak Tami, saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Tami, tapi juga saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi. Jadi Mbak Tami sebagai anak Nabi pernah mengajarkan pada kita. Jadi apapun yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, tetaplah dia adalah ibu kita. Apalagi dia pernah mengandung, pernah melahirkan kita. Saya kira itulah jasa yang kata Nabi tidak pernah bisa ditebus oleh apapun. Dan karena itulah sekalipun misalkan Mbak Tami benci sama ibu, tetapi tetaplah menunjukkan berbakti karena kata Nabi seburu-buru orang tua, tetaplah anak berbakti. Tidak ada salahnya Mbak Tami, karena ini mungkin nanti akan mendatangkan pintu-pintu keberkahan, kemurahan rezeki bagi Mbak Tami dan suaminya dan keluarganya kelak. Saya kira Mbak Tami perlulah membuka komunikasi untuk bersilaturahim kembali, menyambung kekeluargaan dengan ibunya, karena itulah yang dituntunkan oleh agama kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik, Mbak Tami bisa dengar? Iya. Iya nak. Ya, itu sih intinya Mbak Tami. Halo nak. Halo, Mbak Tami. Halo nak. Mbak Tami. Tami nggak sayang sama ibu. Halo. Halo nak. Diputus. Putus ya. Diputus. Pak Jadi Mas Farid ya, saya ingin menggarisbawahi kalau kita lihat kisah tadi itu saya merinding sekali, Karena apa kata Nabi? Ketika anak itu, kalau orang tua bukan durhaka, tapi ketika orang tua menelantarkan kepada anaknya, maka urusannya dia dengan Allah. Tapi ketika anak durhaka kepada orang tua, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan, jangankan masuk surga, tidak mendapatkan aroma surga. Aroma saja dia dapatkan, apalagi ini. Yang kedua, akan mempersulit jalan hidup dan mempersulit jalur rezeki Allah kepada dia. Karena apa? Pembukanya di sana. Jadi pembukanya di sana. Karena itulah Nabi mewanti-wanti pada orang tua, sekalipun kebencian orang tua pada anak luar biasa, tapi jangan sampai lisannya itu terucap doa yang buruk pada anaknya, karena nanti langit akan menurunkan itu gitu. Lah, ini saya kira memang, mohon maaf Bu Tami, ini kesalahan kedua belah pihak. Yang pertama, Mbak Tami ketika di keluarga tidak mendapatkan asupan pendidikan yang baik, teladan yang baik, perhatian yang baik, maka psikisnya, jiwanya tumbuh ketika usia dewasa, tidak tumbuh dalam kecukupan pendidikan yang baik. Akibatnya apa? Melakukanlah perbuatan yang dicontohkan tadi, kemudian sekarang melawanlah, bahkan mohon maaf tadi itu sampai kemudian ngapain? Apa nelpon lagi? Nggak peduli. Nah, saya kira itu juga penting. Yang kedua, saya kira tadi juga menjadi kritik, saya kira menjadi Bu Sumi, mohon maaf ketika Bu Sumi sudah menikah lagi, ketika kita menikah, mohon maaf ketika ada seorang ibu setelah bercerai kepada suaminya kemudian menikah lagi, maka perhatian kepada anaknya tidak boleh terputus karena itu menjadi kewajiban. Kan ada hak orang tua, hakul walidi waladau, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada hak walidi waladau, ada hak anak kepada orang tua. Jadi masing-masing Allah berikan secara proporsional, ada kewajiban orang tua kepada anaknya, ada haknya, ada kewajiban anak kepada orang tua, ada hak anak dari orang tua. Lah, inilah saya kira masing-masing dalam kehidupan keluarga Indonesia yang menyaksikan acara yang baik ini penting menjadi teladan pada kita semuanya. Kalau tadi, mohon maaf tadi, kalau Mbak Tami seperti itu terus-terusan dan tidak ada pintu baik, nanti akan menurun akan turun-temurun tadi. Mbak Tami punya anaknya akan menurun seperti itu, lantas benang merah mau apa itu kita bawa? Berarti kan bukan lagi baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi baiti narun, rumahku itu adalah neraka. Karena apa? Orang kepanasan, tidak nyaman tinggal di rumah, maka tuntunan agama kembalilah pada tuntunan agama, kembalilah ikutan agama, maka agama itu akan mendamaikan bagi siapapun yang bersama agama. Baik, Bu Sumi, saya bukan membenarkan apa kata Mbak Tami dengan semua perilaku yang dia lakukan ke Bu Sumi, tapi saya cuma mau nanya, apa benar Bu Sumi lebih sayang ke suami kedua dibanding ke anak-anaknya? Enggak mas, yang namanya ibu tetap sayang kepada anak. Sebenarnya suami saya juga sayang mas sama anak saya, tapi anak saya belum terima. Bagaimana caranya? Belum kenal dan juga belum menerima dengan suami saya. Oke. Pak Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan ya oleh suaminya Bu Sumi yang kedua untuk lebih mendekat kepada anak-anaknya Bu Sumi? Memang begini Mas Farid, inilah saya kira juga ketika, mohon maaf para pemirsa,
untuk kita semua pelajaran ihdar ini. Ketika seorang suami istri, mohon maaf misalkan suaminya meninggal, berarti dia kan istri sama anak-anaknya. Ketika suami masih hidup, istrinya meninggal, kan berarti harus mencari pasangan istri, yang istri mencari pasangan berarti suami. Maka kalau sudah punya anak, memang inilah pentingnya sebelum memutuskan menikah lagi. Ini pelajaran kita semua. Apa? Komunikasi dengan anak-anak gitu loh. Supaya apa yang dialami oleh Bu Sumin nggak terjadi, dan kisah ini kan banyak. Saya banyak menerima konsultasi yang serupa seperti ini. Jadi selalu karena apa? Karena mungkin ibunya lupa dengan sebelumnya kayaknya, sehingga komunikasi tadi itu. Yang seharusnya dilakukan adalah komunikasi kepada anaknya memberikan masukan-masukan, dan sehingga apa? Sehingga masing-masing perhatian itu didapatkan. Memang tidak ada salahnya juga. Bu Sumi memang sudah sudah seharusnya memang berbakti pada suaminya gitu loh. Karena memang itu yang menjadi imamnya di rumah. Tetapi harus diingat bahwa Bu Sumi juga punya anak, maka ada perhatian. Lah ini karena ini lebih pada miskomunikasi saja. Awal komunikasi yang tidak baik, maka kemudian akan melahirkan persepsi, dan setelah terpersepsi maka kemudian akhirnya melahirkan perilaku, dan ternyata perilakunya adalah perilaku perlawanan kepada orang tua. Dan kita juga mengingatkan kepada Mbak Tami di rumahnya bersama adik-adiknya tidak sepatutnya memperlakukan ibu seperti itu. Sebab bagaimanapun ibu sangat berjasa, apalagi kalau kita lihat Bu Tami ini Bu Sumin luar biasa sabar loh. Perilaku bapak tadi seperti itu, kemudian dengan sendirinya menghidupi anak-anaknya. Saya kira ini adalah kecuali ada pelanggaran kemaksiatan dilakukan oleh Bu Sumi baru, tapi ini kan nggak ada gitu. Jadi karena itu Mbak Tami dan bersama saudara-saudaranya, kembalilah, janganlah kemudian meluapkan kebencian kepada ibu. Yakinlah bahwa itu justru menghalangi kemurahan rezeki Allah dalam kehidupan kita. Oh ya, Bu Sumi katanya suami pertama Bu Sumi masih menghubungi Bu Sumi. Iya mas, suka datang ke rumah minta duit, bawa perempuan. Kadang untuk poya, kalau nggak dikasih dia marah. Ibu Sumi masih ngasih? Masih mas, kalau nggak dia teriak-teriak. Terus reaksi suami Bu Sumi apa? Itu yang buat kita bertengkar terkadang, karena teriak-teriak dia maksa terus minta duit gitu mas. Oke, Pak Ustadz. Ya. Gimana nih Pak Ustadz? Bu Sumi masih memberikan uang kepada suaminya? Seharusnya tidak ada. Bu Sumi sudah terputus dengan suaminya karena ini sudah selesai. Kalau Bu Sumi memberi sifatnya hadiah, sodako saja gitu loh. Dia berarti tolong, tapi enggak. Justru yang menjadi kewajibannya itu adalah bapaknya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena ini anak-anaknya gitu, bukan sebaliknya gitu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh mantan suaminya tadi dengan berteriak-teriak, saya jadi heran, ini sehat apa enggak gitu loh. Kalau orang sehat akalnya, itu artinya adalah dia bisa memfungsikan akalnya, maka kemudian muncul al-haya, rasa malu gitu loh. Loh malu karena apa? Masih mendatangi mantannya, kemudian bahkan meminta, kemudian berteriak-teriak, kan mesti harus melihat daripada lingkungan. Saya kira inilah Allah memberikan kemuliaan manusia itu dengan diberikan potensi al-aklu ini, maka akal inilah yang kemudian bisa menyaring, bisa membedakan. Dan akal inilah yang difungsikan. Tapi ketika tadi akalnya sudah dikalahkan dengan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya, sehingga tadi kan bawa macam-macam tadi ya, sudah hilang rasa malu tadi itu. Kata Nabi, kapan rasa malu itu diangkat? Ketika syahwat menjadi rajanya, maka berarti malu itu sudah akan hilang. Inilah saya kira pelajaran untuk kita semuanya. Iya. Bu Sumi, suami yang kedua ini mohon maaf, duda atau masih bujangan saat menikah? Duda mas. Duda ya. Nah Bu Sumi dari suami yang kedua itu bawa anak nggak suami keduanya? Enggak. Nggak bawa anak sama sekali. Nah yang di rumah Bu Sumi ini ada berapa anak? Satu sekarang. Satu. Dia bisa nerima keberadaan Insya Allah suami bisa ibu? mas. Bisa insya Allah. Oke. Berarti tugas terberat adalah untuk meyakinkan kakak-kakaknya nih, Pak Ustadz, untuk bisa lebih menerima. Jadi memang begini Mas Farid, apa yang terjadi pada anaknya itu kan inilah konsekuensi dari keadaan keluarga tadi itu. Tapi masih ada harapan untuk Bu Sumi pada anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Angkatlah tangan ibu untuk berdoa kepada Allah. Sebab kata Nabi, di antara doa yang tidak ada hijab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah inilah yang kita manfaatkan. Kapan momentumnya? Momentumnya misalkan setiap 5 waktu sholat. Kapan lagi? Yaitu di tengah malam, keheningan malam, misalkan sholat malam. Kapan lagi? Yaitu ketika sedang berpuasa. Kapan lagi? Ketika sedang baca Al-Quran. Kapan lagi? Ketika sedang bersodako. Pendek kata momen-momen tadi itu teruslah menggemuruhkan, mengetuk arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak ibu. Yang kedua adalah juga hidayah pada mantan suaminya tadi.
Yang ketiga adalah ada satu hal, ibu harus berani mengatakan Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, hamba dolim. Karena dulu ketika hamba memeniti keluarga, hamba pernah tidak menghiraukan kepada ucapan orang tua, tidak pernah berbuat baik. Jika itu merupakan kemurkaan-Mu ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah, dan cukupkanlah kemurkaan-Mu sampai di sini dan datangkanlah rahmat-Mu kepada kami. Kami sungguh sudah merasakan penderitaan dalam kehidupan kami, melihat anak-anak kami dan suami kami. Ya Allah, kami menjemput rahmat-Mu ya Allah, turunkanlah kepada kami sekeluarga, kepada anak-anak kami ya Allah, keluarga kami supaya tidak menjadi baiti naro tetapi baiti janati ya Allah. Maka insya Allah kalau itu ibu lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan, kata Allah, ketika hambaku sedang bertobat, bersungguh-sungguh menjemput ke rahmatku dan berdoa pada aku, malu tidak mengulurkan pintu ampunanku kepada dia. Mudah-mudahan ibu ini kesempatan yang baik, saya kira tidak ada. Dan ibu juga harus bisa memahami keadaan anak tadi karena keadaan tadi. Saya kira itu Mas Farid. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Buat Bu Sumi mudah-mudahan bisa segera diamalkan apa tadi Pak Ustadz sampaikan. Dan saya sih juga berharap dan saya bantu doa juga biar Bu Sumi bisa rukun kembali dengan anak-anaknya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami dan mudah-mudahan kisah ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.